kalau dibanding wanita karir sama ibu yang stay di rumah, udah pasti lah ya, itu nggak bisa dihindarin. Anak pasti akan lebih dekat sama yang dia di rumah. Say hi, hari ini gue lagi pengen ngobrol sama temennya istri gue. Jadi, kenalin dulu dong. Gue juga baru kenal lo nih. Ya betul. Siapa nama lu? Serenata. Serenata. Ya. Oh, Panggil Sere aja. Sere. Ya, Oh, berarti Sere ini sejenis daun. Daun Sere. Itu sirih, Sere. Sirih, ya gitu. Bumbu Ya. dapur. Iya, Sere. Sere. Jadi Sere ini kata istri gue adalah seorang bekas ini apa? Bekas. Karyawan apa sih lu? Kere? Apa? Bekas karyawan apa? Dulu gue content writer di Orami. Oh, Rami. Dulu Bilna, sekarang Orami. Terus nggak lama pindah jadi wartawan kuliner di majalah Sajian Sedap. Oh, sedap. Iya, sedap. Oh, majalah sedap itu ya. Ya. Jadi kenapa akhirnya lu memutuskan untuk bikin konten berbau ke ibu-ibuan, ke parenting. Ya. Sementara kan emang ada peduli nggak sih parenting itu? Gue cuma nanya doang, siapa tahu temen gue yang lagi nongkrong sama kita ini jadi ya penting sih gitu tuh. Ada pro kontra nggak sih dari omongan gue? Penting tahu gitu. Kalau menurut gue pribadi penting karena dulu waktu awal gue jadi ibu itu kan gak ada yang ngasih tahu gimana caranya. Jadi satu-satunya source gue, informasi gue untuk tahu nanti menghadapi newborn tuh gimana sih, yaitu media semua. Gue baca website pada akhirnya dan buku sih. Sementara kan minat baca orang udah Iya. nggak, sekarang semua serba audio visual, termasuk Iya sih. yang kita tongkrongin ini gitu kan, maksudnya kita Iya. ngobrol ini kan audio visual juga gitu. Iya. Dan perbedaannya apa maksud lo dengan membuat seperti itu? Iya. Seberapa optimis juga gitu orang Iya. juga bakal Kalau gue pribadi, kalau kayak audio visual, gue nontonnya tuh harus full. Nah, sementara kalau maksudnya gini, tadi yang mau gue baca poin, kalau baca website gitu kan, per poin-poin, gue hafalin yang tadi gue kayaknya nomor 3 deh. Sedangkan kalau audio visual kan lu harus tadi menit berapa ya, kadang bisa lupa kan, terus lu harus scroll lagi, belum kalau durasinya lama. Kalau 1 jam atau 45 menit gitu kan lu harus nyarinya jauh gitu kan. Itu kan text time gitu. Ada plus minusnya lah ya. Iya. Dan ya tadi balik kenapa parenting, sementara parenting sendiri ya paham lah, maksudnya sekarang dunia peribu-ibuan apa ya? Ya parenting ya. Iya, berubah ya. Motherhood. Karena satu memang generasi, kedua memang menurut gua adalah generasi apa ya? Jadi kayak perubahan zaman lah ya. Perubahan zaman ya. Menurut lu seperti apa sih zaman kita kan, kita kayak dicekokin aja, bisa kita salah ngomong nih. Ih, goblok lu. Temen nih. Iya. Karena kita ada orang tua cabein lu mulutnya. Pernah ngeliat? Iya, dulu gue masih kecil nggak ngalamin itu di rumah, tapi sama tangga. Oh, pernah ngeliat tetangga? Iya. Oh iya. Jadi lu tidak menganggap Karena dulu nyokap gue working mom kan, jadi memang gue di rumah ketemu nyokap itu kayak cuma malam doang. Jadi udah interaksinya gue di rumah cuma sama tante. Oh gitu. Berarti nanti bisa kelanjutan dengan cewek sosialita, ibu-ibu sosialita ya, nanti next. Nah, kenapa lo dengan membuat konten itu kayak perubahan zaman tuh menurut lo gimana? Sementara sekarang kita lihat dipukul sedikit pindah sekolah, pukul sedikit pindah negara, ada kan kayak gitu, anak-anak yang seperti itu kan. Itu menurut lo pandangan lo seperti apa? Kalau menurut gue pribadi pada akhirnya ke orang tua masing-masing sih ya. Karena ada orang tua yang memang supaya anak gue bisa survive in the dunia nyata, ya emang dicubit, dipukul itu nggak masalah. Tapi ada juga orang tua yang kayak bener-bener ngebabling anaknya itu sampai even ketemu orang yang kayak salah ngomong dikit aja dia langsung kok anak gue digituin sih gitu kan. Iya, jadi dia kayak nge-rap anaknya tuh dengan bubble. Gue nggak kurang setuju juga sama yang kayak gitu. Kadang-kadang memang anak harus ketemu masalah untuk tahu gimana sih caranya survive di dunia nyata gitu kan. Cuma ya gue sendiri mungkin kalau masalah kayak nyubit dan itu dan mukul gitu ya balik lagi sih intensi si
ibu atau bapaknya apa gitu. Kalau cubit gemes kan Iya. ih gemes kamu gitu kan nggak masalah dong. Tapi kalau intensinya adalah gue mau nyubit lu supaya lu menderita gitu, Iya. nah itu beda lah pasti. Oke. Dengan lo bikin parenting gitu, gimana ya pada impact kayak apa aja sih yang lo buat di website lo itu? Gue pengen tahu dulu deh kayak. Sebenarnya pada awalnya gue bikin media parenting ini sebenarnya bukan media dulu. Gue pengen bikinnya komunitas. Jadi komunitas ibu-ibu. Gini, pas gue jadi pertama kali jadi ibu itu, kan gue banyak baca sumber informasi dari buku atau website gitu kan. Itu tuh kayak kebanyakan yang gue baca teorinya tidak sejalan dengan realita yang gue jalankan di rumah. Kayak misalkan gini, teorinya anak harus dikasih kalau ASI perah, ASI yang lu udah pompa itu katanya menurut teori adalah anak bayi kalau ASI perah itu kasihnya pakai cup feeder, jadi kayak gelas kecil gitu, nggak boleh pakai dot karena nanti dia bingung puting. Sorry. Nah sementara anak pertama gue itu lahirnya kecil, cuma 2 kilo, jadi kecil, bener-bener kecil banget kan. Nah, gue nyoba pakai cup feeder dengan posisi gue ibu baru, bener-bener sendiri di rumah sama suami doang, berdua nggak ada yang bantu. Pas gue kasih pakai cup feeder, anak gue biru dong. Maksudnya jadi Kayak keselak. Keselak gitu loh. Biru gue Iya. biru semua. Jadi liter Krishna enggak kan? Aduh, gue minum dulu. Oke, slow. By the way, ini kita nggak ada sponsor juga di kafe ini. Iya. Tutup kalau gitu. Enggak, slow aja nggak kelihatan juga kali. Iya. Jadi teorinya kan pakai cup feeder. Apa cup feeder? Cup feeder. Oh, cup feeder. Iya, cup feeder. Buat cup reader buat sorry, buat anak IT beda ya, anak IT. Beda. Sorry, kita anak digital ya. Iya, pakai cup feeder kayak gelas kecil gitu loh. Jadi pas gue kasih ke anak gue, dia kayak keselak gitu. Gue bilang, wah gila, kaget banget kan gue. Kayak, aduh nggak bisa deh. Udah mendingan dia bingung puting daripada dia keselak kan. Akhirnya gue besok langsung beli dot. Kan teorinya itu kan katanya pakai cup feeder, nggak boleh pakai dot karena anak nanti bingung puting. Sementara realita gue nggak kayak gitu. Cup feeder tuh buat gue hal yang traumatis gitu. Tapi lu bikin artikel pengalaman lu sih di ini lo di media parenting lo? Oh ya itu belum, cuma di blog pribadi kok. Oh, blog pribadi. Belum sih, belum kesampaian tuh nulis. Dan akhirnya lu dengan bikin komunitas itu terus bikin media sendiri dengan namanya, Marukai. Marukai Super Moms. Oh, panjang juga ya? Iya, jadi awalnya nama anak pertama gue kan Sky. Dipanggil dulu, gue punya kayak panggilan lucu gitu, Kai Marukai gitu. Terus jadi lu kayak ibu ya? Hah? Lu ibu. Ketahuan banget. Terus jadinya Marukai, kayak gue ngobrol sama suami gitu, kayak lucu ya kalau dijadiin nama brand gitu. Akhirnya kepikiran pengen punya brand nama Marukai tapi nggak tahu brand apa gitu kan. Sampai tahun lalu gue ngerasa kayaknya bikin komunitas tuh tujuannya adalah masa sih di luar sana nggak ada ibu-ibu yang sama kayak gue gitu. Ibu juga? Ya. Watashi no. Wibu. Aimang. Emak-emak kalau gitu. Nggak ada emak-emak. Nggak ada emak-emak yang kayak gue yang ngerasa kok realita gue berbeda sama teori yang dijelasin di berbagai buku dan website gitu. Jadi inilah penyakit mama. batuk. Terlalu bersemangat ya. Karena sorry. gue ya, karena memang parenting itu memang buat gue sih, gue juga butuh sebenarnya. Mungkin temen gue yang kita nongkrong sama kita juga ngerasa ya tadi pernyataan gue kontra sih ya. Kayak seberapa memang penting ya. Sebenarnya penting sih, gue juga kan baru menikah dan bini gue pasti ibu-ibu dong, belum nenek-nenek juga kan. Iya kan. Kecuali yang Nurman yang selingkuh itu sama mertuanya, ya kan? Waduh, jangan dicontoh. Nah itu maksud gue butuh juga sih, ada ketakutan diri gue juga sebagai laki-laki terhadap ya dengan generasi sekarang, apalagi ya tidak menafik, ya nggak apa-apa ya kalau bini gue ini pengen menjadi wanita karir. Sementara zaman dulu kan ibu-ibu pada umumnya bukan ibu-ibu wanita karir, ibu-ibu pedagang.
yang penting gue dagang di sekolah. Nah aku bantuin suami buat jajanin anak gitu kan. Sebenarnya kan sekarang beda, ngebantu suami dengan cara 9 to 5, ya kan. Anak dititipin ke babysitter, panti asuhan, nggak panti asuhan maksudnya. Daycare. Daycare kan. Daycare. Ya itu. Itu fenomena itu kan. Nah, gue butuh nih apa yang sekiranya lo bisa berikan masukan gue sama teman-teman gue, seperti apa sih penting itu dengan lo pengalaman ya 4 tahun dan sebagai ibu-ibu watashino. Mak-mak ya. Ya mak-mak. Kalau menurut gue emang zaman sekarang kan udah di drive-nya tuh udah beda. Udah zaman tuh udah kayak feminisme udah naik. Iya, udah cewek tuh udah bukan zamannya lagi duduk diam di rumah nunggu suami pulang dikasih uang bulanan gitu. Even yang ibu rumah tangga di rumah aja zaman sekarang udah bisa berpenghasilan dengan jadi influencer, jadi selebgram atau jadi penulis atau dagang juga kan zaman sekarang. Tapi kalau ada perempuan yang memilih dia berkarir karena memang dia suka passionnya di situ, menurut gua nggak masalah juga asalkan pas lu di rumah lu maksimalkan waktu sama anak. Ya terus anaknya kerja juga. Ya kali. Bikin aja watashino enggak. Jadi pas pulang itu lu benar fokus sama anak gitu. Tapi dengan titipan-titipan kayak gitu apa ngurangin rasa sayang anak ke orang tua nggak sih, ke emaknya sendiri, khususnya emaknya ya? Iya. Karena kan bagaimanapun emak yang lahirin, ibu yang lahirin, nggak mungkin bapak dong, kecuali dia belok ya, beda genre. Iya kan ada kan? Iya bisa. Pernah sekali gue baca beneran ada gue lupa tahun-tahun udah lama banget, cowok melahirkan ada. Itu dipasangin rahim gitu? Nggak tahu. Itu maksud gue takut nggak sih hilang rasa kasih sayang dari si anak ke orang tuanya, lebih cinta ke bibinya, babysitter gitu. Kalau dibanding wanita karir sama ibu yang stay di rumah, udah pasti lah ya, itu nggak bisa dihindarin, anak pasti akan lebih dekat sama yang dia di rumah. Tuh dengerin tuh. Udah pasti, karena mau gimana juga jamnya ya jamnya aja lah. Dari pagi dia bangun tidur sampai dia mau tidur itu siapa yang dilihat gitu kan. Kalau memang pembagiannya, tapi menurut gue gini, kalau memang terpaksa banget harus sama babysitter, ya waktu yang lu punya dengan anak itu kayak weekend, terus pas lu pulang kerja itu dimaksimalkan. Karena dulu gue juga, nyokap gue working mom, ibu bekerja, jadi gue cuma ketemu nyokap itu dia pulang kerja jam 8 sampai jam 9, tidur, besok pagi jam 5 udah berangkat lagi gitu. Ya pada akhirnya memang gue besar baik-baik saja sih. Baik-baik. Iya. Kalau tidak baik, main aimanga juga anaknya. Itu lagi sih. Ya. Soalnya ya pada akhirnya memang anak harus belajar sendiri kan. Terlepas dari emaknya working mom atau stay at home mom gitu, pada akhirnya memang anak ya emang harus terima dunia ini dengan caranya sendiri gitu. Oke. Terus gara-gara ngelantur tadi, terus wibu. bukan wibu enggak. Maksudnya apa sih? Bukan lupa ini gue. Kayak misalkan cubit anak, kan zaman dulu kan kita gue kan ya sama guru di lempar penggaris, kapur, pantun ya, lempar pantun gitu. Cakep, jadi bilang cakep aja gue. Lempar pantun, gue nggak lagi pantun. Iya, biar gue cakep aja. Iya. Ya terus apakah itu bisa kena apa ya, kesehatan mental health zaman sekarang itu anak dan ya tadi kan kata lo bilang justru lebih bagus kena dengan ada masalah. Iya, si anak lebih terpapar gitu kan. Tahu kesalahan di mana, gue bener di mana, objektifnya seperti apa. Tapi kan zaman sekarang nggak bisa digituin. Iya. Soalnya menurut gue gini, mau sebaik lu mau menjaga apapun anak lu gitu ya, mau dikekep apapun itu, pada akhirnya lu nggak bisa milih mana yang anak rekam tentang lu gitu. Bahkan yang menurut kadang-kadang nih gue sama anak gue di rumah, kayak yang gue nggak inget kejadiannya, tapi dia inget banget. Dan itu ternyata traumatis buat dia gitu. Kayak masalah kalau di rumah tuh anak gue itu karena jaraknya deket ya, jadi kayak agak ada sibling rivalry gitu loh.
Oh ya, rivalitas antara adik. Iya, jadi dia kayak waktu itu suami gue beliin botol minum, mau nyoba dulu nih ceritanya botolnya bagus atau enggak gitu, beliin untuk adiknya dulu, karena maksudnya kalau misalkan bagus baru dibeliin satu lagi buat kakaknya. Berarti adiknya ditumbal dulu. Iya juga ya, bener juga ya, bener Baru juga. kakaknya dulu ditumbal gitu loh. Parah. Gue jadi ditumbal duluan, baru kakaknya gue. Nah itu kan kita menurut kita biasa aja gitu kan, tapi ternyata anak gue yang pertama nangkapnya gini, kok yang dibeliin Kasih. duluan si Ade sih, bukan aku gitu. Ternyata memang kita tuh nggak bisa nangkap apa yang direkam sama anak gitu. Jadi maksud gue gini, jangankan masalah nyubit lah, masalah bentak anak, marahin anak itu kan kalau namanya emak kalau lagi apalagi lagi capek gitu kan, itu tuh nggak bisa dihindari gitu. Iya, emosional ya. Apalagi kalau kita lagi capek lagi ribet masak, manggil mulu apa aja dipanggil gitu kan, itu kadang-kadang kelepasan juga. Apa sih mamanya ini Iya, lihat iya. dong enak. Tapi menurut gue memang itu nggak bisa dihindari. Yang lo harus lakukan adalah setelah itu apa? Solusi atau kesimpulan? Lu ngomong nggak, minta maaf nggak gitu. Kalau gue bisa di rumah nyelesainnya gitu, udah keadaan udah agak tenang, baru gue samperin, maaf ya tadi mama marah gini gitu. Gue jelasin keadaan gue tadi, mama tuh lagi ribet masak, lagi ini gitu. Kamu nggak ngeliat situasi mama, jadinya mama kelepasan marah gitu. Kalau mamanya bagi-bagi baju gimana? Tantrum juga ya. Tahu kan tuh siapa? Ya, maksudnya mama Iya. ada Yang jual ngamuk di itu store. kan. Online shop. Online shop. Online shop kan bagi-bagi baju, Iya, lagi iya. giveaway. Ya terus nah terus ini kan lu sebagai ibu-ibu yang berexperience 4 tahun dalam bidangnya kan. Iya. Belum ada apa-apa ya sebenarnya. Ya bisa kan, maksudnya menyusui udah lah ya. Ya udah. Terus multitasking oke lah, nyetain sampai main HP, watashino kan. Maksud gue untuk parenting ibu-ibu baru yang baru melahirkan itu, dengan lu nggak ada mertua atau orang tua lo ya dalam bantu itu, cuma suami lo dong berdua kerjasamanya, partnernya. Mertua tuh tinggalnya jauh di Bogor. Jauh, di Bogor, maksudnya? Nyokap gua emang sakit kan, jadi nggak bisa bantu gitu. Oh, oke. Jadi ya memang berdua, kadang-kadang gantiannya sama tante gue aja yang dulu ngasuh gue pas kecil, sekarang masih ngasuh, ikut bantuin Bantuin, ngasuh. tapi nggak terlalu sering kayak Enggak. Ini Jadi kan, daily enggak kan? Enggak, jadi tante gue tuh datang kalau misalkan gue kayak hari ini kan harus keluar karena ketemu orang gitu kan. Oh. Ya jadi tante gue yang datang. Callingan ya? Iya, maksudnya calling. maksudnya dengan kondisi lo minim bantuan, kan pasti kan ada aja nih, termasuk kayak gue juga nih. Gue kan keluarga gue di Serang, orang tua dia di Serang, maksudnya di Jakarta juga ada, cuman kita kan pengen mandiri. Nah, ribetnya apa sih dengan lo cuman berkolaborasi berdua sama suami untuk urus anak? Ribetnya apa? Gue pengen tahu nih. Mungkin teman gue yang baru nikah dan udah tekung syalala, yang menjelang tekung syalala, ya kan? Gua harus apa nih untuk ini, kan cewek kan ujian ya, belum lagi PMS, belum lagi ribet ngurusin rumah, belum lagi working juga. Itu ribetnya apa? Lo sempet working dulu nggak sih? Working pas udah jadi ibu enggak sih? Gue di rumah. Jadi workingnya freelance aja, content writer itu. Tetap aja kan working juga. Nah itu ribetnya apa nih? Ribetnya kalau gue pribadi waktu itu adalah waktu yang dikorbanin. Jadi kayak kalau siang kan harus ngurus anak. Pada akhirnya gue kerja itu enggak keluar orangnya. Keluar soalnya kan kerja, nggak diurus kan berarti. Oh iya. Berkurang satu tuh anak, kecuali weekend, jadi 3 anaknya. Weekend kan di rumah suaminya. Oh. Nah, yang diurus 3 jadi. Oh iya. Gue baru nangkep dari. Gue kira nanti mau lanjut dapat 3 gitu. Aduh enggak. 2 cukup. Program pemerintah Jadi ya. kalau gue itu yang dikorbanin itu waktu, karena dari sibuk ngurus anak kan. Ya waktu gue kerja cuma bisa malam setelah anak tidur. Jadi waktu tidur gue ya kepakainya untuk kerja. Gue freelance ya. Itu, ya yang dikorbanin ya selain itu ya pada akhirnya merembet ke yang lain, tenaga. Terus jadinya ya tenaga sih paling ini ya, paling terkuras karena waktunya yang harusnya lu tidur istirahat tuh pakai untuk kerja gitu kan. Terus belum lagi mau me time, drakoran.
Iya. Pada akhirnya gue jadi tidur jam 1, jam 2, sementara besok pagi gue udah harus bangun lagi jam 7 gitu. Itu episode 7 belum nih gimana? itu hitungannya anak belum sekolah. Iya. Kalau udah sekolah pasti udah harus lebih pagi lagi gitu kan. Oke, berarti ini mungkin teman gue bentar lagi ada yang mau cabut juga. Terakhir deh, sebelum teman-teman gue pada mau cabut, kita juga mau cabut juga. Parenting apa sih yang terpenting? So ini banget ya, berima ya, parenting apa yang betul penting yang lo bisa kasih sharing ke kita, ke gue dan teman gue yang di sini nongkrong bareng sama kita. Apa attitude perlu nggak sih gitu? Terus gue orangnya tipe kal yang ngutamain attitude ya, walaupun kata attitude tuh sama kayak kata bahagia, ngerti nggak sih lo? Bahagia tuh apa sih menurut lo? Banyak kan. Attitude juga luas kan maknanya. Bisa dari sikap, kata-kata tidak baik tapi sikapnya baik. Nah, gue kan mengutamakan itu ya. Gue bisa ngomong kata-kata hewan ke istri gue, tapi gue sharing sama istri gue ramah, senyum, kata maaf, salam sapa, udah kayak ospek. Maksudnya gitu. Apa namanya? Enggak. Thank you, maaf, sorry, sama aja. Thank you, maaf, Thank you, maaf, please, tolong, tolong. gitu kan. Nah itu maksud gua lebih mengutamakan 3 hal itu. Meskipun mau kata-kata kasar atau segala macam ke teman-teman, yang penting 3 hal itu kan attitude buat lo. Nah, untuk parenting sendiri untuk ke anak, lu terapin tadi kayaknya gue dengar lu attitude dulu ke anak, lu utamain juga kan, maaf tadi mama habis bagi baju, terus di rapat TPR nonton kasus itu kayak mama yang lain tuh. Ada kasus ini yang menangis ada dar ya gitu maksud gue ya itu ya. Kalau gue sih yang penting dalam parenting gitu ya, yang paling harus diutamain adalah yang penting ibunya bahagia, anaknya bahagia. Udah sih itu. Kayak lu mau, kalau menurut gue pribadi banyak orang tua yang ambisius. Jadi cita-cita dia nggak kesampaian dipaksain ke anaknya gitu kan. Nah itu kan apa ya, maksud gue gini, anak ada di sini tuh kan kita yang bawa, kita yang mereka hadir tuh karena kita gitu kan. Itu akibat gitu. Bersilaturahmi, gotong royong gitu. Mereka ada di sini tuh kan karena orang tua yang bawa gitu kan. Ya benar dikasih sama Tuhan, tapi kan karena orang tua yang pingin gitu kan. Jadi ya sebaik-baiknya gimana? Nah, anak SMA ada yang nggak pengen, tapi ada ya. Tapi kan gara-gara dia jadinya. Ya namanya juga nggak tahu kasih Insto sama Sprite gitu, nggak tahu kan. Makanya maksud gua, anak ibaratnya nih kasarnya kan gara-gara lu nih anak di sini. Ya jangan siksa dia, bukan siksa apa ya? Jangan bikin dia sengsara lah gitu dengan ambisi pribadi lu gitu. Tugas kita tuh sebagai orang tua menurut gua, kalau gua sih yang nerapin di rumah adalah ya bimbing aja anaknya. Bimbing tuh dalam artian support apa yang anak lu mau lu kasih. Bukannya kayak anak gue gitu di rumah kan. Anak gue kan di rumah kan les macam-macam tuh, sepatu roda, lukis, nari gitu. Sepatu roda les ya? Iya. Tapi tuh dia yang mau. Karena dia liat YouTube, terus dia ngomong ke gue gitu kan. Mama aku mau punya sepatu roda gitu. Anakku pengen jadi Tony Hawk gitu. Mungkin ya. Itu siapa ya ngomong? Ya skater itu gitu tuh. Ada Tony Hawk. Ya dia nonton Diana, Ramadan Diana. Lu pasti mama tahu deh Ramadan Diana YouTube-nya. Enggak tahu. Kayak Cocomelon nanti lalu ketemu kok nanti saatnya. Kalau udah punya anak. Iya. Nah itu dia ngelihat kayak si Diana itu main sepatu roda, terus dia pengen. Kayaknya gue enggak deh. Bini gue kayak gini langsung ngasih ke anak itu debat caleg. Pilpres. Bener begitu Bang? Iya. Bini gue kayak gitu deh. Nih Pilpres nih, kasus ini seru tau. Ayo konspirasinya apa? Aduh, iya. Jadi ya support dia tuh dalam artian dia kan maunya sepatu roda tuh. Akhirnya gue beli sepatu roda. Terus gue tanya, kamu mau belajar sendiri atau sama coach, pelatih? Terus bilang sama coach. Ya udah gue cariin tempat les yang kids friendly gitu kan. Nah itu maksud gue mensupport itu gitu loh. Kasih dia banyak pilihan supaya dia bisa tahu maunya apa, instead of lu maksa lu harus belajar ini deh kayaknya, harus belajar matematika.
Tujuannya apa? Ya supaya mama senang gitu. Ya kan nggak gitu kan? Ya biar kamu jadi menteri keuangan, nak. Jadi ibu Sri Mulyani. Iya. Ya gitu sih. Oh berarti itu. Berarti nah itulah mungkin itu dulu ya. Soalnya teman yang lain juga ada beberapa yang ini. Mungkin nanti ada next kita ngobrol lagi soal apa yang seru yang sekiranya kita soal parenting ya. Soalnya gue juga butuh banget sih mungkin waktu yang misalnya kita setelah iklan satu ini enggak sih sebenarnya. Setelah teman-teman gue kan pada mau cabut juga ya. Anda ya diiklankan sponsor. Ada. Cuma kan kita mesti numpang di sini ya Pak. Numpang di mari. Itu juga musik kecilin nggak tahu inisiatif atau apa peduli gue nggak tahu ya. Copyright gue nggak tahu nih masuk apa enggak ya gitu. Ya thank you teman-teman ya nih dari siapa sih Sere kan? Iya. Soalnya gue namanya Sese juga nih teman-temannya nih. Bingung gue. Sama ya. Sama dari Sere nih siapa tahu lo masih bingung. Nanti dia juga mau bikin konten juga soal ke ibu-ibuan dan ke parenting. IG lo pas nanti dimasukin ke deskripsi deskripsi Instagram dia, TikTok dia, terus apa lagi nomor HP, LinkedIn, website. Nah nanti lo lihat deskripsi YouTube si Bambi, bantuin gue juga buat like, comment, subscribe kalau lo nonton, nah gitu. Dan nanti juga dia juga perhatiin aja deh. Pokoknya itu ya ribet ya dah. Lo cus, gue cus ya. Lo dia juga mau cus mau dijemput suaminya. Ya, anak mau tidur. Terus? Maksud? Diklonin, nunggu maknya pulang kan? Oh anak. Bukan suami, kirain bapaknya